Halo, Ya, halo. Oke, silakan dimulai langsung, Viena. bentar kok suaranya kecil lagi. Udah nampak kok. Udah. Udah. Di 10 menit ya. Hah? Beneran 10 menit ya? Bukan 30 menit ya kok? Enggak, 30 menit terlalu lama. 15 menit Normalnya lah, berapa oke. menit? 10 sampai 15. Oke, bentar. Untuk yang udah sempro kemarin sekilas-sekilas saja kan kok? Iya, Yang bab 1 sampai bab 3-nya. iya, sekilas saja. Oke, mulai. Selamat malam, Koniko. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sidang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Diversitas Gender, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset dan nilai perusahaan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Kita tahu bersama bahwa setiap bisnis itu menjalankan usahanya untuk mendapatkan profitnya. Di mana di era perekonomian bertumbuh dengan pesat, pengusaha itu berlomba-lomba untuk mendirikan usaha di berbagai bidang yang berbeda-beda dengan tujuan utamanya yaitu mendapatkan profit. Dengan begitu, maka saya mengambil sektor kesehatan, yaitu sektor F pada Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan seperti produsen peralatan dan perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, dan riset di bidang kesehatan menjadi objek penelitian dalam skripsi saya. Berdasarkan gambar yang ada, dapat dilihat bahwa jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2021 menunjukkan persentase laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terbesar yaitu sebesar 10,46%. Yang mana angka ini merupakan angka yang sangat besar efek positif dari dampak COVID-19 yang sempat ada pada tahun 2020. Kemudian pada produk domestik bruto itu kinerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kinerja sektor jasa kesehatan dan yang kedua itu ada kinerja industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Dari gambar yang ada kita dapat lihat bahwa di tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan angka yang signifikan meninggi. Kemudian ini merupakan gambar dari emiten farmasi dengan performa di atas IHSG dan indeks consumer, yaitu yang pertama ada Daria Varia, kemudian ada Kimia Farma, Piridam Farma, Sido Muncul, kemudian dan Indo Farma. Sedangkan emiten farmasi dengan performa di bawah IHSG dan indeks consumer, yaitu PT Kalbe Farma, Merek, dan PT Temposcan Pasifik. Landasan teori yang saya gunakan pada skripsi saya yang pertama yaitu teori agensi. Teori ini menjelaskan mengenai konflik yang ada antara pihak manajemen dan pemegang saham. Seperti halnya pihak manajemen dan juga pihak investornya. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori sinyal. Teori sinyal ini menekankan adanya petunjuk bagi investor terhadap prospek perusahaan, di mana biasanya kita dapat melihat apabila harga saham perusahaan itu meninggi, itu bagi investor itu merupakan sebuah sinyal baik.
Kemudian yang ketiga yaitu upper excellence theory, yang mana teori ini menekankan bahwa karakteristik manajemen tingkat atas itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, upper excellence theory ini akan menjadi titik yang membuat skripsi ini berbeda dari yang lain, karena upper excellence theory ini akan disangkutkan dengan variabel S1 saya, yaitu diversitas gender. Variabel X pertama saya yaitu diversitas gender. Gender itu kan merujuk pada peran, merujuk pada secara sosial itu dianggap secara sosial itu dibagi menjadi perempuan dan juga laki-laki, di mana diversitas gender ini seringkali membuat stigma-stigma di masyarakat karena adanya perbedaan gaya kepemimpinan antara wanita dan juga pria. Kemudian yang kedua, variabel X kedua saya yaitu frekuensi rapat Dewan Komisaris, di mana rapat Dewan Komisaris ini merupakan media komunikasi antara anggota Dewan Komisaris untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Kemudian variabel X ketiga saya yaitu debt to asset ratio. Debt asset ratio itu merupakan salah satu jenis rasio dalam laporan keuangan yang digunakan dalam mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Kemudian variabel Y pertama saya yaitu return on asset, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Selanjutnya, Y2 saya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor mengenai sebuah perusahaan tersebut. Nilai perusahaan di skripsi ini akan diproyeksikan menggunakan rasio Tobin-Skew. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang saya ambil. Terdapat perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Ada yang misalnya diversitas gender ke return on asset, itu ada yang tidak berpengaruh, ada yang berpengaruh positif. Begitu pula dengan frekuensi rapat Dewan Komisaris dan debt to asset ratio terhadap return on asset, kemudian dilanjutkan dengan diversitas gender, frekuensi rapat Dewan Komisaris, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaan. Itu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang berpengaruh negatif, ada yang berpengaruh positif, bahkan ada pula yang tidak berpengaruh. Oleh karena itu, skripsi saya akan memberikan hasil mengenai jawaban menurut data yang sudah saya teliti. Hipotesis pertama saya yaitu diversitas gender berpengaruh positif terhadap return on asset. Hipotesis kedua saya yaitu frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap return on asset. Hipotesis ketiga yaitu debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Kemudian hipotesis keempat yaitu diversitas gender berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kelima, frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keenam saya yaitu debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis terakhir saya yaitu hipotesis ketujuh, return on asset itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mengenai informasi penelitian skripsi saya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, objek penelitian saya merupakan perusahaan sektor kesehatan di Bursa Efek Indonesia periode 2017 dan hingga 2022. Kemudian untuk populasi, berdasarkan sektor sektor kesehatan di Bursa Efek Indonesia, terdapat 30 perusahaan yang tercatat. Akan tetapi saya akan mengambil 15 perusahaan yang dipilih sebagai sampling menggunakan proses sampling, di mana saya memilahnya menggunakan perusahaan yang IPO setelah tahun 2016. Kemudian jenis dan sumber datanya, karena keuangan maka data sekunder dan bersifat data kuantitatif. Dan untuk data diambil melalui laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan periode 2017 hingga 2022 di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini merupakan rumus-rumus yang saya gunakan untuk meneliti data terhadap variabel-variabel dalam skripsi ini.
Kemudian masuk ke teknik analisis data, itu yang pertama ada analisis statistik deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada uji normalitas data, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji modelnya itu ada 2, uji F dan juga uji koefisien determinasi. Teknik analisis data yang akan menjadi kunci dalam skripsi ini yaitu path analysis. Path analysis merupakan lanjutan dari analisis regresi linear berganda. Dan tentunya ada uji hipotesis untuk melihat apakah variabel X secara parsial berpengaruh ke variabel Y atau tidak. Oke, kita masuk ke hasil penelitiannya. Yang pertama, menurut hasil uji asumsi klasik, menurut data olahan SPSS di tahun 2023, untuk uji normalitas data, one sample Kolmogorov-Smirnov test itu menunjukkan hasil 0,04. Artinya ini di bawah 0,05, yang mengartikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Kemudian, untuk lebih meyakinkannya lagi, saya melakukan uji lainnya yaitu normal p-plot. Berdasarkan normal p-plot ini, kita dapat lihat bahwa garis titik-titik yang ada itu menyebar dan tidak ikut dalam garis diagonal yang ada. Hal ini akan mengindikasikan bahwa data adalah data yang tidak normal. Untuk itu sebenarnya untuk penelitian akan dilanjutkan menggunakan SmartPLS. Akan tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, maka kita akan mengulangi uji lagi menggunakan SPSS dengan lanjutan uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi, kita kembali lihat bahwa hasil rantes adalah 0. 0 ini adalah di bawah 0,05. Artinya terjadi autokorelasi. Sedangkan untuk hasil uji yang baik adalah hasil uji yang tidak terjadi autokorelasi. Artinya uji autokorelasi ini kembali ditolak dalam program SPSS. Kemudian pada uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai toleransi itu seluruhnya lebih dari 0,10. Sedangkan nilai FIF itu seluruhnya juga di bawah 10. Artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada itu menyebar secara acak di atas dan di bawah garis 0. Karena uji normalitas dan uji autokorelasi sebelumnya menyebutkan bahwa data tidak normal, otomatis penelitian ini akan dilanjutkan menggunakan SmartPLS. Di mana di SmartPLS kita tidak membutuhkan uji F lagi pada uji asumsi model. Maka yang tersisa adalah koefisien determinasi. Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang ada, dapat dilihat bahwa R-square adjusted-nya itu menunjukkan bahwa return on asset itu memiliki 11,7%. Artinya, return on asset ini 11,7% dipengaruhi oleh variabel yang telah diteliti, yaitu diversitas gender, frekuensi rapat Dewan Komisaris, dan debt to asset ratio. Sedangkan sisanya 88,3% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian saya. Sedangkan kita lihat pada nilai perusahaan atau Tobin Q-nya, itu 19,1% dipengaruhi oleh variabel yang telah diteliti dalam pengujian ini. Untuk pengujian ini, saya akan menggunakan path analysis. Dan berikut ini merupakan gambar dari diagramnya. Berikutnya adalah hasil tabel dari path analysis. Dari sini kita dapat melihat nilai positif atau negatifnya itu dilihat dari nilai original sampelnya. Apabila positif, maka hasilnya positif. Sedangkan apabila negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, di uji hipotesis ini kita dapat melihat apakah antara variabel X ke variabel Y itu sebenarnya berpengaruh atau tidak, terlebih dia positif atau tidak. Untuk melihat
uji hipotesis itu berpengaruh atau tidak, itu dapat dilihat dari nilai p-value-nya yang ada terletak di ujung kanan. Yang pertama itu diversitas gender terhadap return on asset itu menunjukkan p-value bahwa 0,280 itu di bawah itu di atas 0,05 yang artinya tidak berpengaruh. Berdasarkan p-value yang ada, kita lihat dari hipotesis pertama hingga hipotesis ketujuh yang menunjukkan angka bahwa di bawah 0,05 itu hanya di frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan. Artinya hanya frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan yang memiliki arti bahwa berpengaruh. Sisanya artinya variabel X-nya tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Selanjutnya akan dilakukan uji mediasi untuk melihat apakah return on asset itu berpengaruh atau tidak sebagai variabel mediasi. Dan dapat dilihat lagi bahwa p-value-nya itu menunjukkan angka di atas 0,05 yang mana artinya return on asset tidak mampu memediasi antar variabel X yang mencakup diversitas gender, frekuensi rapat Dewan Komisaris, dan debt to asset ratio terhadap nilai perusahaannya. Maka hasil pembahasan hipotesis pertama, yaitu diversitas gender, itu tidak berpengaruh terhadap return on asset perusahaan. Hal ini artinya teori upper echelon yang sebelumnya sudah dibahas itu ditentang, karena upper echelon teori mengatakan bahwa karakteristik manajemen tingkat atas itu memiliki pengaruh, padahal kenyataannya setelah kita teliti, itu hasilnya tidak berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu oleh John et al., Lisaisme, dan Mustahida. Kemudian hasil pembahasan hipotesis kedua itu frekuensi rapat Dewan Komisaris juga tidak berpengaruh terhadap return on asset-nya. Hal ini artinya frekuensi rapat Dewan Komisaris ini tidak berpengaruh terhadap return on asset didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Muid, Zahra et al., dan Ginja et al. Kemudian untuk hipotesis ketiga, hasil pembahasannya yaitu debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. Hipotesis keempat, diversitas gender itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil pembahasan hipotesis kelima, frekuensi rapat Dewan Komisaris itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya pada implikasi penelitian, frekuensi rapat Dewan Komisaris ini harus menjadi poin utama perusahaan untuk menjadi pertimbangan untuk memajukan nilai perusahaan. Kemudian hasil pembahasan hipotesis keenam, debt to asset ratio juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis ketujuh, return on asset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan itu bukan hanya dinilai dari sekedar return on asset aja. Ada berbagai cara untuk menilai nilai perusahaan yang tidak dibahas dalam variabel penelitian ini. Untuk kesimpulannya, artinya hampir seluruh hipotesis yang ada itu ditolak karena berdasarkan hasil data yang sudah diteliti itu menunjukkan 6 dari 7 hipotesis yang ada itu memiliki hasil yang tidak berpengaruh. Sedangkan satu-satunya hipotesis yang diterima yaitu satu-satunya yang berpengaruh yaitu variabel frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Vena. Kamu presentasi 17 menit 30 detik lebih. Jadi bagian bab 1 Siap. akan ada yang harus kamu ringkas ya. Kemudian coba kamu tampilkan hasil di bab 4 bagian uji-uji asumsi klasik.
Ini kok. Ya, ini langsung aja bilang dari uji pakai one sample Komogoro Smirnov dengan pakai PP plot, hasilnya menunjukkan tidak normal. Lanjut, Tidak ada. next Oke, slide. oke. Next slide-nya. Hasil uji autokolerasi menggunakan run test, hasilnya menunjukkan ada masalah autokolerasi. Hasil Hmm, uji Mutiko itu aman, hasil uji heteros itu aman. Jadi karena ada dua asumsi klasik yang tidak terpenuhi, kita lanjut pakai Smart PLS. Lebih ringkas begitu oke. kan? Iya. Lanjut ke bagian hasil uji hipotesis. Ini biar orang gampang melihatnya, di bawahnya kan masih ada ruangan itu. Jadi tulis Hmm. keterangan PFBC itu kepanjangan dari apa? FRDK Oh, itu oke, oke. kepanjangan dari apa? Jadi penguji bisa lebih tahu, bisa langsung nampak di Oke, sini. kok. Di sini kan masih banyak ruang kosong nih. Bisa Iya, lah di kamu bikin. bawahnya. Iya. Saya rasa itu aja yang mau diperbaiki. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke sesi tanya jawab? Untuk latar belakangnya bisa lebih ringkas lagi kok. Sebenarnya batas Ya, waktunya berapa ya? Soalnya di hasil pembahasan sebenarnya tadi belum ngejelasin lebih detail sih. ya, Kayak nggak apa-apa. argumen Pembahasan argumen untuk itu nanti aja. Itu jadi senjata kita ketika nanti penguji tanya. oh jadi nggak usah dijelasin gitu ya kok ya. Kayak Penjelasannya Vena bikin diversitas tadi gender udah oke. kenapa kenapa tidak berpengaruh itu nggak usah dijelasin ya. Tadi soalnya kan aku nggak ada jelasin kok. Sesuai dengan yang Vena tadi jelaskan aja, nggak apa-apa. Tunggu ditanya baru kita jelaskan lebih detail. Oh, oke kok. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, sesi tanya jawab ya. Iya. Peter, ada mau tanya Peter? Ada Peter. Peter nanya Peter. Enggak kok. Aku udah memperhatikan secara penuh kok. Mantap ya, nah. Tingkatkan terus kemampuanmu. Jadi ketika penguji nanti ada di dalam ruangan bersama mahasiswa, penguji boleh aja lempar pertanyaan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa yang nanya. Itu boleh. Kok Bu Jadi Laila Peter umroh ya kok ya? iya, Tapi sebelumnya penguji sempro saya Bu Laila loh kok. nggak ada masalah. Penguji kan bisa acak. Oh iya. Oh bukan pakai yang udah sempro, siap tuh baru ditambah satu lagi ya kok ya? Nggak, bisa acak. Bisa sama, bisa beda. Oh. Oke, Oke. variabel apa yang paling tidak berpengaruh ke nilai perusahaan? Caranya lihat tabel uji hipotesis. Lihat tes Hmm. statistik yang paling kecil. Oh, oke. Pertanyaan tadi yang Berarti ke nilai frekuensi rapat perusahaan. Dewan Komisaris. Salah. Yang paling tidak Hmm? berpengaruh yang saya tanya loh. Ke nilai perusahaan. Berarti lihat yang Oh, ini. yang diversitas gender. Ya, oke. Diversitas gender terhadap nilai perusahaan. FBC itu kepanjangannya apa? Saya lupa. Proportional female board of commissary. Oh, oke. Kenapa? Itu yang paling tidak signifikan ke nilai perusahaan. Bukannya karena ada teori upper echelon teori itu kan yang menyatakan dengan adanya wanita dalam dewan komisaris atau direksi, bukannya itu malah lebih bagus.
Coba jelaskan. Karena kenyataannya di dunia sekarang ini masih banyak stigma yang menyatakan bahwa perempuan sebagai pemimpin itu masih kurang bagus dibandingkan dengan laki-laki. Karena perempuan itu cenderung lebih menggunakan hati dalam melakukan keputusan, sedangkan pria itu dinilai lebih menggunakan logika. Sedangkan kalau berbicara tentang perasaan, itu lebih gampang naik turunnya. Jadi perempuan sendiri itu dinilai kurang cocok atau kurang layak menjadi sebuah pemimpin yang diharapkan mengambil keputusan besar terhadap perusahaannya tersebut. Kok sebuah pemimpin, seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Tapi buktinya banyak juga perusahaan yang dipimpin wanita yang tidak di bursa ya. Yang dipimpin oleh wanita malah bagus keuangannya. Misalnya kalau kita lihat perusahaan kan, kalau si suami yang buka usaha, biasanya istri yang tukang menjaga keuangannya kan. Itu bukti kalau wanita juga bisa bagus mengelola suatu usaha. Bisa dijelaskan? Karena jika kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik, itu proporsi perempuan di Indonesia menduduki posisi manajerial yang tinggi itu hanya mencapai 32,26%. Artinya 68% lainnya itu masih diduduki oleh seorang laki-laki. Ya, betul. Makanya hasilnya tidak signifikan ya, karena memang secara dominan Ya. atau secara deskriptif laki-laki yang lebih banyak ya. Masih Oke, diduduki jawabannya oleh bagus. ya. Hasil yang paling kamu banggakan dari penelitian ini apa? Itu satu dua oh satu hari sudah selesai revisi yang ada. Ini kok masih ini saya pilih apanya signalnya ya. Frekuensi rapat Dewan Komisaris itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Alasannya? Karena hanya frekuensi rapat Dewan Komisaris yang membuktikan bahwa berpengaruh terhadap nilai perusahaan sendiri. Artinya bagi perusahaan sendiri itu pun harus lebih mengembangkan, harus lebih melihat pentingnya diadakannya pertemuan antara rapat Dewan Komisaris. Karena bisa dikatakan bahwa rapat Dewan Komisaris merupakan kedudukan tertinggi dalam suatu perusahaan. Jadi apabila dalam kedudukan tertinggi perusahaan itu diadakan pertemuan terus-menerus, diadakan sebuah komunikasi, dengan begitu komunikasi dalam perusahaan itu akan menjadi baik. Apabila di bagian top level manajemennya itu komunikasinya baik, maka akan semakin memudahkan pihak atas tersebut untuk memberikan perintah atau menjalankan sebuah program atau keputusan-keputusan terbaik bagi perusahaannya ke manajemen yang ada di bawahnya. Komisaris itu fungsinya ngapain aja? Komisaris itu fungsinya adalah mengawasi dewan direksi beserta level-level manajemen di bawahnya. Jadi dewan komisaris itu benar-benar di pihak yang hanya menilai saja. Dia mengontrol secara keseluruhan. Kalau memang dinyatakan pengaruhnya positif dan signifikan, kenapa nggak tiap hari aja dibikin rapat Dewan Komisaris? Karena apabila dilakukan pertemuan setiap hari, malahan jatuhnya tidak produktif. Karena apabila suatu rapat Dewan Komisaris itu dilakukan sampai benar-benar setiap hari, artinya ada pembahasan yang hari sebelumnya itu belum clear, sehingga harus diulang dalam range waktu yang sangat dekat. Padahal akan lebih baik apabila frekuensi rapat Dewan Komisaris itu dilakukan itu sesuai dengan peraturan OJK, yaitu
paling minimal 2 bulan sekali. Itu artinya dalam 2 bulan itu kita dapat melihat em, realisasi dari keputusan-keputusan yang sudah dibuat dalam dalam rapat Dewan Komisaris itu. Jadi alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan pertemuan, kemudian kita jalankan terlebih dahulu, kemudian baru dinilai, daripada setiap hari dinilai tanpa melihat proses yang ada. Terus kita bisa lihat juga ya, frekuensi rapat Dewan Komisaris ke ROA. Itu kan original sampelnya negatif ya. Iya, Berarti semakin sering dilakukan rapat, akan menurunkan laba perusahaan ya, karena negatif ya. iya, Betul? Berarti bisa dikatakan semakin sering rapat berarti semakin kurang efisien. Gitu ya. Masuk nggak logikanya? iya. Semakin kurang efisien karena jatuhnya waktu yang digunakan itu dibandingkan untuk menjalankan keputusan-keputusan yang ada, malahan waktu yang digunakan hanya digunakan untuk menilai, hanya digunakan untuk mengejudge. Berarti intinya lebih bagus banyak kerja daripada banyak bacot gitu ya. Ya, Ya, Peter ada mau nanya? Hengki ada mau tanya? Masalah pengujian-pengujian Hengki yang tadi kamu masih bingung itu. Atau peserta yang lain kalau mau tanya silakan. Nah, teori. Kalau teori yang paling tepat untuk mewakili penelitian ini teori apa? Tadi ada 3 kan? Kamu jelaskan. iya benar. Ada teori agensi, teori sinyal, dan juga teori upper echelon. Awalnya 5 teori. Awalnya kamu 5 teori nggak salah tuh. Kamu bikin jadi 3. 7 kok, 7. Oh, 7. Nah, Setelah dibuka hati, buka pikiran, dari 7 jadi 3 ya. iya. Peter nggak mau nanya Menurut nih. saya teori, oh, Ya, lanjut Vena. menurut saya teori yang paling kuat yaitu teori sinyal. Karena sinyal ini memberikan petunjuk bagi investor, di mana skripsi saya ini juga ditujukan untuk manfaat penelitian yang saya lakukan ini ditujukan juga bagi investor untuk sebagai bahan pertimbangan atau sebagai petunjuk. Kita lihat tadi yang paling signifikan frekuensi rapat Dewan Komisaris ke nilai perusahaan. Kalau kita bahas nilai perusahaan itu udah pasti teori sinyal yang kita pakai ya. Jadi jawabannya udah tepat. Ini jawabnya jawab sendiri atau pakai contekan ya? Sendiri kok. My God, gimana buktiinnya? Ini aja pegangannya. Cuman ini Oh aja, ya, nggak ada lagi. Ini yang jangan. bintik-bintik, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Ya ya. Loh, lagi di luar rumah, lagi di taman. Iya, iya. Rela kali ya demi simulasi sampai kayak gitu. Gara-gara koko lah, besok nggak bisa. Besok saya malas. Besok ulang Besok lagi mau lah kok, besok istirahat. ulang lagi lah. Tadi masih kurang Enggak, bagus kok, masih masih ngeblank, masih ngeblank tadi. nah, justru itu simulasinya harus mendadak Besok biar ulang lagi otak ya kita kok tuh ya. dipasang. Anda usah lah. Sebenarnya saya belum ada belajar sih. Saya belum ada belajar sama sekali, serius kok. Makanya ngeblank. Ya kan belajar nggak belajar bagi Vena sama aja hasilnya kan. Enggak lah, besok ulang ya kok ya. Ntar dulu. Ini saya nggak tahu nih. Kalau tiba besok rupanya ada yang bimbingan saya ujian juga. Nah, kayak mana tuh? Harus Enggak simulasi ada untuk tuh, dia. saya aja tuh kok. Saya aja tuh Masa kok. ya? Iya, serius. Oh,
Peter, nanya lah Peter. Peter nomor urut 60-an kok, lama dia. Oh, lama kali. Bentar ya, saya cari pertanyaan dosen-dosen yang lain dulu. Sekarang. Boleh sekarang. Kok untuk kayak yang hasil ujinya gitu bakal lebih diperdalam lagi nggak sih kok? Ya, kalau ditanya ya harus pada jawab. Maksudnya tuh kayak yang lebih ke rumus-rumus SPSS gitu loh kok. Kan Enggak, saya nggak itu ngerti. enggak akan ditanya biasanya. Hmm. Boleh beli. Alasan ambil judul apa? Alasan ambil judul itu seperti yang ada di latar belakang. Karena untuk sektor kesehatan itu memiliki laju pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 10,46% itu sepanjang tahun 2021, menjadi sektor tertinggi yang menyumbang terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2021, tepatnya setelah tahun 2020, di mana COVID-19 melanda dan merusak hampir seluruh negara punya perekonomian. Ya, berarti harusnya logikanya sektor kesehatan naik dong. Ya, tahun 2021 naiknya sebesar 10,46% dia kontribusinya terhadap PDB. Nih, slide-nya, bentar ya. Si Willis juga ambil sektor kesehatan tuh. Apa peran Ini, variabel mediasi dalam penelitian kamu? 10,46%. Ya, nggak apa-apa. Apa peran variabel mediasi dalam penelitian kamu? Tidak ada kok, karena hasilnya tidak berpengaruh. Variabel mediasi return on asset tidak berpengaruh terhadap antara variabel X terhadap variabel Y-nya. Di kita ya adalah. Apakah hasil penelitian kamu itu sejalan dengan fenomena? Enggak mau Ya, halo. Hasil penelitian apakah sejalan dengan fenomena? Hmm, jawabannya sejalan nggak sih kok harusnya? Ya, saya nggak tahu. Tapi kenapa ya? Tapi kenapa ya? Tunggu kok. Kan kamu yang diuji, bukan saya yang diuji. Iya, 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 iya. Bentar, bentar. Ya, iya, betul. Berapa? Itu dua malam. Berapa juta? 1,3. Yang ini nggak tahu kok jawabannya kok. Aku bingung juga kok, karena rata-rata hasilnya rata-rata variabel X-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Jadi sebenarnya dia berhubungan sama fenomena atau enggak ya kok?